Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Jafar Amiruddin MPD selaku dosen pengampu ilmu kalam, yang saya hormati dan saya sayangi rekan-rekan kelas PAIA semester 3 yang saya sayangi, semoga berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Megawati Putri dengan NPM 2406211922. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memaparkan materi mengenai sifat wajib bagi Allah. Selamat menyaksikan. 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, wujud artinya ada, mustahilnya adam artinya tidak ada. Adanya Allah itu bukan karena ada yang mengadakan atau menciptakan, tetapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Dalil naklinya Quran Surah Ar-Ra'd ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Yang kedua yaitu kidam, artinya dahulu, mustahilnya hudud, artinya bisa diperbaharui. Sifat Allah ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta lebih dulu daripada semesta alam dan isinya yang ia ciptakan. Dalil naklinya Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dialah yang mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, baqo artinya kekal, mustahilnya fana artinya binasa. Allah akan kekal dan abadi selamanya. Kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkesudahan. Dalil naklinya Quran Surah Ar-Rahman ayat 26-27. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, semua yang ada di muka bumi ini akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadis, artinya berbeda dengan ciptaannya. Mustahilnya mumasalatul lil hawadis, artinya sama dengan ciptaannya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan hasil ciptaannya. Dalil naklinya Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Yang kelima, qiyamuhu binafsi, artinya berdiri sendiri. Mustahilnya ihtiyaz, artinya berdiri dengan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri dengan zat sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Dalil naklinya Quran Surah Al-Ankabut ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Yang artinya, sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang keenam, wahdaniyat artinya tunggal, mustahilnya ta'adzud artinya berbilang.
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Dalil naklinya Quran Surah Al-Anbiya ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Yang artinya, maka Maha Suci Allah yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Yang ketujuh yaitu kudrat artinya berkuasa, mustahilnya azu artinya lemah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasannya dan tidak ada yang membatasi, baik terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. Dalil naklinya Quran Surah Al-Baqarah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan, irodat artinya kehendak. Mustahilnya karohah artinya bisa dipaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam beserta isinya atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain atau campur tangan dari siapapun. Apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendakin pasti terjadi, dan apapun yang setiap Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Dalil naklinya Quran Surah Hud ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang ia kehendaki. Yang kesembilan, ilmu artinya mengetahui, mustahilnya jahlu artinya bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun yang gaib. Dalil naklinya Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang ke-10, hayat artinya hidup, mustahilnya maut artinya mati. Hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkan, melainkan hidup dengan zatnya sendiri. Karena Allah maha sempurna, berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Dalil naklinya Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Yang ke-11 yaitu sama artinya mendengar, mustahilnya somam artinya tuli. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap suara yang ada di alam semesta ini. Dalil naklinya Quran Surah Al-Maidah ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang ke-12 yaitu basor artinya melihat, mustahilnya umyun artinya buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dalil naklinya Quran Surah Al-Baqarah ayat 265. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang ke-13 kalam artinya berbicara, mustahilnya bukmun artinya bisu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Dalil naklinya Quran Surah An-Nisa ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kalamallahu Musa taklima. Yang artinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Yang ke-14 Qadiron artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan mentiadakan. Mustahilnya azizan artinya keadaan Allah Ta'ala lemah. Dalil naklinya Quran Surah Al-Baqarah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang ke-15 muridan artinya keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Mustahilnya karihan artinya keadaan Allah terpaksa. Ia berkehendak atas nasib dan takdir manusia. Dalil naklinya Quran Surah Hud ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Yang artinya,
Sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Yang ke-16 yaitu aliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Mustahilnya jahilan, artinya keadaan Allah jahil, mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran manusia. Dalil naklinya Quran Surah An-Nisa ayat 176. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bikulli syai'in alim, yang artinya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang ke-17 yaitu hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Mustahilnya maitan, artinya keadaan Allah mati. Allah adalah zat yang hidup, Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Dalil naklinya Quran Surah Al-Furqan ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkul ala hayyil ladzi la yamutu wasabih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabir. Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal dan yang tidak mati. 18 Sami'un, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Mustahilnya asoma, artinya keadaan Allah tuli. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambanya. Dalil naklinya Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim, yang artinya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. 19 Basiron, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap yang maujudat, yaitu benda yang ada. Mustahilnya a'ma, artinya keadaan Allah buta. Allah selalu melihat gerak-gerik kita, oleh karena itu hendaknya kita selalu berbuat baik. Dalil naklinya Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu basirum bima ta'malun, yang artinya, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. 20 Kaunuhu mutakaliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata, Allah tidak bisu. Mustahilnya abkama, artinya keadaan Allah bisu. Ia berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat Al-Quran. Bila Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, maka kita telah patuh dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil naklinya Quran Surah An-Nisa ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kalamallahu Musa taklima, yang artinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Jadi kesimpulannya, sifat wajib bagi Allah itu ada 20, dikumpulkan dalam nadom. Wujud kidam baqo muhallafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat irodah ilmu hayasama basur kalam qadirun muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.